Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Febriana, NIM 2066 dari program studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional. Jamu merupakan warisan budaya Indonesia dengan khasiat secara empiris sejak zaman penjajahan dulu, di mana dahulu itu dikenal dengan rempah-rempah. Nah, konsumsi jamu saat ini sudah menjadi budaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan kita sebagai generasi muda harus senantiasa mengembangkan bahan alam untuk tujuan ekonomi dan riset, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan bangsa, namun tetap harus menjaga kelestarian dan budidaya tanaman di Indonesia. Begitu juga terkait pangsa pasar obat tradisional dan customer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Obat tradisional banyak digunakan di masyarakat untuk mengobati beberapa gejala dan mencegah penyakit sebelum masyarakat pergi ke rumah sakit. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa 31,4% keluarga mengandalkan pelayanan kesehatan tradisional, di mana 48%-nya menggunakan produk jadi, sedangkan 30,8%-nya menggunakan bahan dengan buatan sendiri atau mengolah sendiri. Nah, untuk produk bahan alam, berpotensi dikembangkan menjadi pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Dan sebagai apoteker, kita memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Nah, potensi tantangan produk bahan alam, yakni yang pertama potensi keanekaragaman hayati, di mana di Indonesia diketahui terdapat lebih dari 30.000 spesies tanaman. Kemudian adanya trend back to nature, di mana masyarakat ini selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, di mana jamu ini lebih ke bahan alam yang mudah diperoleh. Kemudian sekarang era kita ini sudah bergeser menuju era digital 4.0, di mana potensi market ini semakin besar. Dan kemudahan akses informasi sehingga apoteker lebih dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi dan pengembangan produk. Nah, untuk tantangannya sendiri, yang utama adanya produk ilegal yang dipasarkan atau produk palsu yang belum memiliki izin edar. Kemudian yang kedua, yakni tahapan yang panjang dalam scale up produk dan perizinan. Kemudian edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk herbal. Sebenarnya terbatasnya pengembangan penelitian, di mana banyak sekali penelitian yang belum dikembangkan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya tahap pengembangan bahan alam. Nah, perbedaan konvensional dan bahan alam, yakni pengembangan bahan alam ini dilakukan dengan pembuktian yang terbalik, yaitu yang pertama pilihan ramuan empiris, kemudian penyiapan sediaan tradisional, yakni seperti rebusan, seduhan, atau perasan, kemudian dilakukan observasi klinik dan uji klinik, kemudian baru selanjutnya dilakukan penentuan fraksi aktif dan penentuan isolat aktif. Selanjutnya regulasi produk di Indonesia. Nah, semua produk di Indonesia ini harus terdaftar dan memiliki izin edar di bawah Badan POM. Benar BPOM yang pertama akan melakukan evaluasi mengenai sisi mutu, keamanan, dan khasiat. Kemudian, jika diterima, baru kita bisa mendapatkan izin edar. Namun, jika ditolak, mungkin karena ada alasan seperti keamanan atau mutunya tidak sesuai. Untuk regulasi produk di Indonesia ini ada banyak sekali. Yang pertama UU nomor 36 tahun 2019 mengenai kesehatan, kemudian Permenkes nomor 7 tahun 2012 mengenai registrasi obat tradisional, kemudian keputusan Kepala BPOM RI
tahun 2005 mengenai kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional OHT dan fitofarmaka, kemudian keputusan Kepala BPOM RI tahun 2014 mengenai ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, kemudian peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 mengenai persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional, kemudian peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017 mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Kemudian peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Kemudian peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018 mengenai standar pelayanan publik di lingkungan BPOM. Kemudian tahapan registrasi obat ada 3, yakni yang pertama ada praregistrasi yang ini mengkategorikan timeline untuk registrasi PNBP. Kemudian registrasi dengan mengunggah dokumen administrasi, data keamanan dan verifikasi produk, dokumen kualitas, kemudian labeling atau penandaan produk. Selanjutnya dilakukan evaluasi, di mana nanti akan dilakukan penolakan atau penambahan data jika diperlukan ataupun disetujui atau persetujuan. Nah, untuk hilirisasi produk herbal ini ada 5 tahapan. Tahapan pertama yakni preformulasi, di mana nanti akan dilakukan riset khasiat dan data empiris bahan herbal, kemudian dilakukan pengumpulan jurnal mengenai efikasi bahan herbal tersebut, kemudian dilakukan penentuan dosis. Tahapan kedua yakni formulasi, di mana tahapan ini akan ditentukan bentuk sediaan yang akan diproduksi, kemudian mencari bahan tambahan seperti bahan tambahan dari produk yang akan kita produksi, kemudian menyesuaikan dengan standar mutu BPOM, kemudian menyesuaikan dengan viabilitas produk. Kemudian tahapan ketiga ada yakni desain dan stabilitas tes. Jadi kita akan menentukan desain yang tepat, baik itu desain kemasan atau yang kedua mempertimbangkan stabilitas dari produk, kemudian mempertimbangkan konsep market dan kompetitornya, kemudian melakukan variasi mempertimbangkan konsumsi maksimal 1 bulan. Kemudian dilakukan validasi proses, yakni membuat pilot plan produksi, kemudian uji kualitas produk jadi sesuai perka BPOM, kemudian uji produk untuk kebutuhan registrasi. Kemudian tahap selanjutnya yakni registrasi, di mana kita akan menyusun dokumen registrasi, kemudian memantau evaluasi dari Badan POM. Sejak dahulu, khasiat obat herbal Indonesia ini sudah dikenal luas dapat menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Potensi tanaman obat yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia juga sangat prospektif untuk dikembangkan karena kebutuhan yang cukup potensial di pasar global. Nah, saat ini tercatat negara-negara tujuan ekspor obat herbal Indonesia antara lain yaitu Australia, Saudi Arabia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Bahan baku dari kekayaan alam Nusantara yang melimpah ini membuat industri herbal Indonesia berpotensi untuk bisa bersaing dengan produk-produk farmasi dunia. Omset produk obat tradisional di pasar global saat ini yakni sekitar 138,350 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan bahwa 5 tahun ke depan, yakni pada tahun 2026, berkisar antara 218,940 miliar dolar Amerika Serikat dengan perkiraan pertumbuhan 6,7% per tahun. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya preferensi konsumen terhadap obat-obatan tradisional. Produk-produk ini terkenal di industri herbal India dan juga di pasar dunia dengan efek samping yang minimal. Pengaruh perkembangan digital terhadap penjualan bahan herbal, yakni tumbuh dan berkembangnya industri obat tradisional ini perlu ditunjang dengan informasi obat tradisional yang tersedia dan dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini seperti terkait spesies tanamannya, bagian tanaman yang dapat digunakan, kemudian kandungan kimia dan nama lokal di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil survei ketersediaan informasi obat tradisional, yakni sebagian besar responden memilih internet media sebagai sumber informasi obat tradisional, sedangkan sumber informasi lainnya adalah
informasi dari teman, yakni sekitar 15,7%, informasi dari keluarga, yakni 12,9%, dan petugas kesehatan 12,9%. Dan di mana hanya sebagian kecil, yakni sekitar 5,7%, memilih referensi buku untuk mencari informasi mengenai obat tradisional. Media digital ini dapat meningkatkan demand konsumen karena dapat meningkatnya akses digital. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama, budget promosi besar. Ini misalnya kita akan melakukan promosi melalui media televisi. Ini membutuhkan budget yang lumayan besar. Kemudian saat ini telah banyak promosi melalui media digital, di mana dengan media digital ini lebih spesifik, tertarget, murah, dan terukur. Nah, pemilihan segmen pasar ini lebih mudah dilakukan daripada promosi melalui media televisi. Kemudian, analisa target market. Ini perlu dilakukan analisa dan survei untuk menentukan produk yang tepat, sehingga mendapat banyak keuntungan untuk kita. Kemudian adanya adaptation market atau bersaing dalam pangsa pasar yang sama, di mana akan mengalahkan kompetitor yang sudah ada sebelumnya, dan tentunya ini dapat membuat persaingan menjadi tidak sehat. Kemudian istilah lainnya adalah blue ocean market, di mana blue ocean market ini menciptakan pangsa pasar yang baru dan tidak ada kompetisi, memiliki nilai yang baru, atau kita itu sebagai pelopornya. Nah, dari blue ocean market ini penting adanya inovasi, teknologi, dan knowledge. Nah, selanjutnya lebih dibahas melalui blue ocean, di mana dengan blue ocean ini kita mengalihkan diri dari persaingan di red ocean yang sangat kompetitif dan berdarah menuju pada blue ocean yang membuat kompetisi menjadi tidak relevan lagi. Nah, konsep dasar blue ocean strategi ini adalah value innovation. Nah, value innovation tidak selalu berupa inovasi teknologi, tetapi juga berupa inovasi untuk peningkatan keuntungan pelanggan yang disesuaikan dengan harga jual dan biaya. Konsep blue ocean strategi ini ada 4. Yang pertama, kurangi. Ini faktor apa saja yang harus dikurangi, terutama yang dapat membebani biaya, namun tak penting lagi bagi pelanggan. Kemudian hilangkan faktor apa saja yang dapat dihilangkan untuk menang bersaing dalam jangka yang panjang. Kemudian ciptakan faktor apa yang belum pernah ada di industri sebelumnya yang akan menjadi pembeda dalam jangka yang panjang. Kemudian tingkatkan faktor apa saja yang perlu ditingkatkan di atas standar kompetitor yang sudah ada. Kemudian tantangan hilirisasi produk. Yang pertama yakni pemasaran yang tidak tepat. Nah, hal yang penting adalah pemasaran. Nah, jadi walaupun sebagus apapun produk, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan ada yang mau mencoba. Kemudian kualitas dan khasiat. Produk yang tidak berkualitas menjadi bukti penting karena sebagus apapun program marketing, apabila produk tidak berkualitas, maka brand dan konsumen tidak akan loyal. Kemudian yang ketiga adalah kendala perizinannya, di mana kendala perizinan yang butuh waktu, maka diharapkan pihak marketer ini bisa lebih bersabar dan prepare. Jadi tidak hanya mengandalkan momentum sesaat saja. Kemudian yang keempat adalah riset pasar. Nah, konsep produk yang cocok dengan segmentasi pasar atau target pasar ini perlu dilakukan riset. Nah, sehingga akan semakin mudah untuk diterima. Kemudian perbedaan produk dengan yang lain, di mana produk dengan nilai keunikan yang tinggi ini menjadi lebih banyak dicari sehingga dapat menjadi value atau unique selling proposition yang tepat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.